Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul unsur-unsur permohonan dan gugatan, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Febriansyah, Dian Putri Anggraini, Riana Lulistari, dan Lukman Syahrul Falah. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian permohonan. Permohonan atau perikatan voluntaria, yaitu yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan, tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak, disebut juga kekuatan permohonan. Secara yuridis, permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditunjukkan untuk Ketua Pengadilan Negeri. Contoh dari gugatan permohonan adalah meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali pengampu, perbaikan akta, catatan sipil, dan lain-lain. Ciri-ciri perkara permohonan adalah 1. Gugatan bersifat sepihak. Pihak yang terlibat hanya satu, yakni pihak pemohon sendiri. Tidak ada orang lain yang ditarik sebagai pihak tergugat. Itu sebabnya perkara permohonan disebut juga permohonan sepihak atau permohonan yang tidak bersifat partai. 2. Permintaan dan putusan bersifat deklaratoir, hanya meminta suatu deklarasi tentang suatu keadaan. Yang kedua adalah gugatan atau perkara kontentiosa. Gugatan adalah permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua belah pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Ciri-ciri perkara gugatan atau perkara kontentius adalah 1. Gugatan bersifat partai. Dalam gugatan kontentius, pihak penggugat menarik orang lain yang disebut pihak kedua yang menjadi pihak tergugat. Ciri yang kedua, dalam gugatan atau kontentius biasa diminta putusan yang bersifat kondenatoir. Memang sifat yang kondenatoir itulah tujuan utama gugatan atau kontentius, yakni permintaan dalam petitium gugat agar tergugat itu dihukum. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang bentuk-bentuk gugatan. Yang pertama adalah berbentuk lisan. Yang dimaksud berbentuk lisan di sini adalah bentuk gugatan lisan diatur dalam pasal 120 HIR atau pasal 144 RBG yang menegaskan bila mana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mencatat gugatan itu atau menyuruh untuk mencatatnya. Pada saat Undang-Undang HIR ini dibuat tahun 1941, ketentuan pasal 120 ini benar-benar realistis, mengakomodasi kepentingan anggota masyarakat buta huruf yang sangat besar jumlahnya pada saat itu. Ketentuan ini sangat bermanfaat membantu masyarakat yang buta huruf yang tidak mampu membuat dan mengkonfirmasi gugatan tertulis. Mereka dapat mengajukan gugatan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang oleh undang-undang diwajibkan untuk mencatat dan menyuruh catat gugat lisan. Dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengformulasi dalam berbentuk tulis.
Selain itu, ketentuan ini melepaskan rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk seorang kuasa atau pengacara, karena tanpa bantuan pengacara dapat memperoleh bantuan pertolongan dari ketua pengadilan negeri untuk membuat gugatan yang diinginkan. Terdapat beberapa segi yang perlu dibicarain mengenai pengajuan gugatan ini secara lisan. Yang pertama itu syarat formil gugatan lisan. Maksudnya adalah penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dengan kata lain, penggugat buta aksara. Dalam pasal 120 HIR hanya disebut buta aksara. Tidak termaksud orang yang buta hukum atau yang kurang memahami hukum. Juga tidak disyaratkan orang yang tidak mampu secara finansial. Tidak dimasukkan syarat kemampuan finansial sebagai syarat yang diakumulasi dengan buta aksara membuat ketentuan ini kurang adil. Alasannya orang yang kaya tetapi buta aksara pada dasarnya dapat membiayai pengacara sehingga kurang layak untuk mendapat bantuan dari ketua pengadilan negeri. Jadi orang yang mempunyai finansial lebih itu tidak boleh menggunakan lisan ini karena mungkin bisa untuk menyewa pengacara atau kuasa. Yang kedua itu cara pengajuan gugatan lisan. Pengajuan gugatan lisan itu bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, diajukan dengan lisan. Yang kedua, kepada ketua pengadilan negeri, dan yang ketiga menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan. Pengajuan dan pemasukan gugatan secara lisan disampaikan sendiri oleh tergugat, tidak boleh diwakilkan oleh kuasa atau pengacara yang ditunjuknya. Dengan menunjuk pengacara sebagai kuasa yang akan mewakili kepentingannya, menurut hukum dianggap telah melenyapkan syarat buta aksara, kecuali yang ditunjuk sebagai kuasa terdiri dari anggota keluarga yang juga buta aksara. Pada diri kuasa dianggap melekat syarat tersebut. Yang ketiga itu adalah fungsi ketua pengadilan negeri. Di sini fungsinya itu adalah mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat dan merumuskan sebaik-baik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sehingga yang diterangkan sesuai yang diterangkan penggugat. Dan di sini kemudian ada yang berbentuk tertulis. Yang dimaksud di sini adalah gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan dalam bentuk tertulis. Jadi yang paling diutamakan itu adalah gugatan tertulis, bukan lisan. Hal ini ditegaskan dalam pasal 118 ayat 1 HIR pasal 142 RBG. Menurut pasal ini, gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang tidak berhak dan berwenang membuat dan mengajukan gugatan perdata adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggugat sendiri. Maksudnya adalah surat gugatan dibuat dan ditandatangani oleh penggugat sendiri. Kebolehan penggugat membuat, menandatangani dan mengajukan sendiri gugatan ke pengadilan negeri adalah karena HIR maupun RBG tidak menganut sistem Fairplay Procedure Styling yang mewajibkan penggugat harus memberi kuasa kepada yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya, sebagaimana hal itu dahulu dianut oleh Reglement of the Receiver-Daring. Yang kedua adalah melalui kuasa.
Di sini dijelaskan pada pasal 118 ayat 1 HIR memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat, menandatangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan kepada pengadilan negeri. Ketentuan ini sejalan dengan yang digariskan pada pasal 123 ayat 1 HIR yang mengatakan bahwa penggugat dan tergugat, maksudnya itu adalah kedua belah pihak. Yang pertama itu dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa yang dikuasakan untuk melakukan tindakan di depan pengadilan. Dan kuasa itu diberikan dengan surat kuasa. Yang ketiga, sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan, kuasa yang akan bertindak mewakili penggugat harus lebih dahulu diberi surat kuasa khusus. Yang keempat, berdasarkan surat kuasa, kuasa bertindak membuat, menandatangani, dan mengajukan surat gugatan atas nama kepentingan penggugat atau pemberi kuasa. Yang kelima adalah apabila kuasa atau penerima kuasa membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan sebelum mendapat kuasa atau lebih dahulu membuat dan menandatangani gugatan tersebut daripada tanggal surat kuasa. Yang pertama adalah gugatan yang dibuat dan ditandakani kuasa itu dianggap mengandung cacat formil. Maksudnya itu jika seorang kuasa atau pengacara itu membuat dan menandatangani gugatan sebelum mendapatkan surat kuasa terlebih dahulu, itu gugatannya dianggap mengandung cacat formil. Itu yang pertama. Yang kedua, gugatan itu akan dinyatakan pengadilan tidak sah dan tidak dapat diterima atas alasan gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang. Untuk itu, karena pada waktu kuasa menandatangani gugatan, dia sendiri belum punya surat kuasa. Jadi, jika yang bertindak membuat, menandatangani surat gugatan adalah kuasa, maka sebelum itu dilakukan, ia harus lebih dahulu mendapat kuasa atau surat kuasa yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa khusus dan penggugat. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pihak-pihak mana saja yang ikut dalam sebuah perkara. Yang pertama yang pasti adalah penggugat. Penggugat biasanya adalah orang yang haknya yang dilanggar atau direbut oleh orang lain. Yang kedua adalah tergugat. Tergugat adalah orang yang biasanya melanggar dan biasanya ditarik ke muka hukum atau perhukuman pengadilan. Yang ketiga adalah turut tergugat. Turut tergugat adalah orang yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu dan tidak memiliki hak atau barang sengketa. Tetapi biasanya turut tergugat ini wajib atau disertakan dalam saat perkara. Yang keempat adalah penggugat atau tergugat intervensi. Pihak ini adalah pihak yang memiliki kepentingan sebuah kepentingan dalam sebuah perkara. Biasanya mereka mengajukan permohonan untuk ikut dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari hasil kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.